Karena memang banyak orang salah persepsi tentang saya. Orangnya angkuh, orangnya kayaknya kurang bersahabat begitu ya. Tapi begitu ketemu saya langsung jatuh cinta gitu ya. Hari ini saya bersyukur sekali karena bertemu dengan yang saya hormati, Kepala Staf Kepresidenan Bapak Muldoko. Terima kasih sudah hadir. Sama-sama Mbak Mary. Saya juga bersyukur ada kesempatan bisa komunikasi. Iya. Nah, selama ini hanya membayangkan apa sih yang Mary kerjakan gitu. Oke, hari ini udah lebih tahu. Tadi udah bertemu dengan beberapa warrior juga. Thank you so much. Saya deg-degan loh sebenarnya. Terus terang ketika pertama kali diundang Pak Muldoko untuk makan siang di kantor staf kepresidenan, itu saya agak deg-degan dan takut karena waduh nanti kalau salah ngomong gimana atau enggak kalau salah ucap gimana, salah bersikap seperti apa gitu. Tapi ternyata setelah bertemu itu jauh sekali berbeda dengan apa yang ada di bayangan saya. Jadi ketika waktu itu kita sempat ngobrol-ngobrol juga, ya saya lebih mengenal lebih banyak tentang Pak Muldoko, dan semoga lewat podcast hari ini lebih banyak juga orang-orang yang mengenal bukan hanya Pak Muldoko tapi juga pemikiran dan perasaan Pak Muldoko. Ya, mudah-mudahan. Karena memang banyak orang salah persepsi tentang saya. Orangnya angkuh, orangnya kayaknya kurang bersahabat begitu ya. Tapi begitu ketemu saya langsung jatuh cinta gitu ya. Iya. Tapi masih tetap deg-degan sih Pak, karena kan ketika berbicara dengan orang yang sosok yang saya hormati pasti kita harus tetap menjaga sikap. Tapi saya lumayan kagum sih karena ketika waktu itu makan siang itu sangat sederhana di luar dari perkiraan saya, karena memang Pak Muldoko sukanya makanan yang sederhana ya, makanan rumah. Sangat sederhana sekali. Ya, saya lebih happy dan menghormati masakan istri saya daripada saya makan di luar. Dan itu bukan basa-basi ya, karena hampir 98% hidup saya makannya di rumah. Ya kalau sekali-sekali saya ngajak istri, anak-anak, cucu gitu, Sabtu atau Minggu pagi itu. Kalau enggak malam Minggu sekalian nonton, makan di luar gitu. Tapi hampir semua makan di rumah gitu ya. Makanan paling enak tetap makanan istri ya. Karena saya bisa kontrol. Yang kedua, saya mencoba untuk menempati waktu. Itu makan saya itu. Iya. Waktu itu saya juga sempat dengar dulu istri sempat suka komplain karena pengennya makan keluar, tapi pengen makan di rumah terus nggak diajak-ajak keluar. Kadang-kadang sebel juga istri gitu. Ini gimana apa sih maunya di rumah melulu gitu. Tapi ya memang itu. Dan saya kadang-kadang pulang malam, istri saya udah tidur tuh ya. Begitu saya ngomong lapar, langsung bangun masakin apa, manasin apa. Langsung hebat istri saya itu. Luar biasa. Apa masakan favorit? Banyak sih ya, karena saya dari Jawa Timur ya nggak jauh-jauh sih ya. Itu pecel lah, itu rawon begitu ya, very simple. Saya tidak suka yang berlebihan makan, karena sebenarnya ya sedikit makan saya, nggak berlebihan gitu, nggak sedikit. Tetap dijaga ya. Jaga ya. Iya, yang penting bukan makan apa tapi makan dengan siapa. Makan masakan siapa. Itu penting. Nilainya ada di situ. Kalau mungkin pertama kali ketika saya membayangkan Pak Muldoko, karena kan mungkin backgroundnya dulu di militer sebagai jenderal TNI, mungkin banyak orang sosok melihat wah kayaknya ini tegas, galak, memang harus tegas gitu kan di dunia militer. Tapi mungkin 5 tahun terakhir ini kan di dunia pemerintahan, di dunia politik, saya percaya bahwa dengan siapa kita bergaul, lingkungan kita itu sangat mempengaruhi karakter dan sifat. Dari selama 5 tahun ini, apa sifat yang berubah dari seorang Pak Muldoko dan apa yang tetap sama dari dulu militer sampai sekarang di pemerintahan? Ya sebenarnya secara teori tentang leadership nggak ada yang berubah ya. Karena leadership itu ada gaya kepemimpinan ya, ada style leadership itu ada emang secara teori.
Dan saya banyak mengikuti dari itu ya. Yang memang berubah memang environment-nya, lingkungannya. Biasa saya very strict saya. Sangat korek dan saya sangat detail menjadi, walaupun panglima tapi saya sangat-sangat detail kalau udah melihat sesuatu itu. Gitu. Nah, begitu saya bergeser memimpin teman-teman dari sipil, itu memang ada adjustment ya, ada penyesuaian dalam gaya. Dan memang kalau kita belajar kepemimpinan itu ada gaya otoriter, gaya demokratis, gaya birokratif, ada gaya bebas gitu ya. Tetapi ternyata dari kelimanya itu tidak ada yang paling efektif. Oke. Ya. Otoriter, belum tentu efektif. Iya. Gitu. Bebas demokrasi, belum tentu efektif. Tapi saya menemukan bahwa ada sebuah definisi. Kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang bisa menyesuaikan dengan lingkungan yang dihadapi dan juga kebutuhan bawahan. Tapi di itu ada kata-kata yang merah ini, garis merah, secara relatif. Iya. Itu kita kalau nggak ngikuti secara relatif nanti maunya bawaan kita ikutin repot juga kita. Betul. Apalagi di militer. Militer begitu pada situasi-situasi kritis itu betul-betul direction seorang pemimpin itu diperlukan. Iya. A, B, itu clear gitu. Betul. Karena jangan membuat keraguan bagi prajurit. Iya. Nah, tapi sekali lagi bahwa kita juga perlu melihat bagaimana kebutuhan lingkungan itu harus berarti is a balance ya, karena kan sebagai seorang pemimpin harusnya mereka memberikan arahan untuk bawahan. Yes. Tapi tadi Pak Muldoko juga bilang sebagai seorang pemimpin kita juga harus memenuhi kebutuhan bawahan. Ya. Disitulah saya membaca dengan cepat bahwa anak-anak muda ini ya, karena relatif di KSP itu 70% ya anak milenial ya, maka saya harus memberikan wadah bagi mereka untuk berkreasi, untuk berinovasi, untuk berani menyampaikan sesuatu sehingga dia tidak terkekang ya. Karena pengalaman saya di militer, begitu saya masuk pintu gerbang itu kan jaga. Yeah. Nah, itu kan udah stres prajurit kan. Begitu saya tekan lagi, makin stres lagi. Bahkan ngucapin Sapta Marga mungkin salah begitu ya. Padahal kalau nggak di hadapan saya lancar gitu. Yeah. Dari situ saya, manusia dalam situasi yang seperti itu akan berkurang konsentrasinya. Maka harus diberikan ruang-ruang untuk berpikir lebih ya, lebih bebas. Lebih. Untuk itu di kantor saya bisa makan sama anak-anak milenial anytime. Anytime. Ya, karena saya dengan mudah menyesuaikan mereka gitu ya. Betul. Dan mereka juga sangat mudah. Saya bertemu dengan beberapa dari mereka ketika waktu itu berkunjung, dan mereka juga sangat dinamis ya, very fashionable, dengan pemikiran-pemikiran kreatif. Jadi bukan sebuah tempat yang wah kayaknya very struktural dan teratur dan semua harus standar semua sama gitu. Saya juga punya pengalaman waktu perwira muda, saya punya pemikiran tentang bagaimana angkatan darat ke depan. Waktu itu saya kapten lah ya. Tapi karena di militer kan terstruktur ya, kita menyampaikan sesuatu sulit untuk sampai ke atas. Maka setelah 20 tahun pemikiran saya itu baru dioperasionalkan oleh salah satu pemimpin. Bisa bayangkan 20 tahun kita kehilangan pemikiran baik. Ya kan? Kalau saat itu pemikiran saya tentang bagaimana angkatan darat ke depan pembinaannya yang seperti yang saya pikirkan, maka kita tidak kehilangan 20 tahun dari pemikiran. Nah, berikutnya dari situlah saya juga, kalau gitu anak-anak perwira sekarang ini harus diberikan ruang. Jadi waktu saya kasat, apa yang saya lakukan? Saya datangin tuh Letnan Kolonel Pabandia, istilahnya Pabandia. Wah itu kalau sama kasat kayak malaikat aja lah begitu ya. Sangat jauh. Tapi dia lagi kerja, saya datengin, saya duduk depan dia, dia rikuh begitu. Saya bicara. Biasa saya panggil prajurit saya kan suka-suka saya gitulah. Betul. Menurut kamu gimana? Apa yang kamu pikirkan tentang angkatan darat ke depan? Dia cerita.
Satu poin, satu kalimat itu saya gunakan untuk membuat kebijakan di Angkatan Darat. Nah itulah maka di dalam leadership itu jangan membangun sebuah psychology barrier. Karena begitu kita membangun psychology barrier, maka sesungguhnya kepemimpinan itu menjadi tidak efektif. Iya. Orang udah takut duluan, orang udah macam-macam. Dan mereka hanya berani mengucapkan sesuatu yang memang enak didengar oleh atasan. Itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Oke. Berarti sifat apa nih yang sengaja dirubah atau memang berubah untuk bisa beradaptasi dengan dan tetap relevan dengan situasi yang sekarang roles-nya? Pada poin-poin tertentu saya otoritas saya untuk tegas gitu ya. Itu karena lingkungan pekerjaan saya lingkungan yang mengkoordinasikan, mengharmonisasi, mensinkronkan, maka di situ perlu kepemimpinan yang tegas. Gitu. Kalau itu sudah berkaitan bagaimana menjahit ya antar kementerian gitu. Nah, tapi perlakuan saya lagi berbeda lagi nanti perlakuan saya dengan anak-anak muda ini. Nah, itulah kira-kira flexibility dalam leadership ya. Terus saya juga melihat bahwa ada teorinya flat organization, ya organisasi yang lebih flat, ya ada yang struktural, ada yang flat. Nah, coba kita memainkan peran-peran seperti itu. Memang kadang-kadang kita korban, egois kita turunkan kan begitu ya. Sebagai seorang pemimpin kadang-kadang egonya tinggi, itu akhirnya malah itu menghambat dalam komunikasi. Nah, kita turunkan. Nah, seperti itu, menurut saya udah nggak perlu lagi lah. Bagi saya yang penting adalah bagaimana sebuah proses itu ada hasil yang baik. Gitu. Sehingga effectiveness tadi ya. Efektif. Dan ini sebenarnya Mbak Mary, saya punya pengalaman selama saya perwira muda, itu saya punya 7 komandan batalion. Dari 7 komandan batalion itu berbeda-beda. Ada yang suka begini, ada yang suka begini. Saya belajar, saya lihatin. Oh ini orangnya begini, orangnya begini, orangnya begini, orangnya begini. Nah, gitu. Akhirnya saya ada pilihan. Oh ini komandan saya yang bisa saya jadikan reference. Nah, saya juga mencoba kepada anak-anak muda ini bahwa dia ini sedang membangun proses. Ya. Proses leadership, proses manajerial, proses segalanya. Ya, proses membangun karakter building tadi juga itu proses. Maka saya harus memberikan guidance, ya, agar mereka nanti kedepannya menjadi seorang pemimpin yang hebat. Begitu. Betul.